Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-70 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Di sini ada lafaz qalu, yaitu ada ada huruf qaf, di mana huruf qaf ini yaitu ada alifnya, yaitu dua huruf qaf dan huruf alif, di mana huruf alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini dibaca matobi'i. Dibaca matobi'i, alasannya ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, maka ini dibaca matobi'i. Adapun panjangnya matobi'i yaitu dua harokat ya, satu alif atau dua harokat ya. Seperti itu. Adapun kaidahnya alif ya. Apa kaidahnya matobi itu? Di mana matobi itu mempunyai tiga huruf, yaitu yang pertama yaitu berupa alif ini, di mana alif ini menjadi matobi, yaitu syaratnya yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi alif menjadi matobi itu apabila didahului huruf yang berharokat fathah, atau alif menjadi berfungsi untuk memanjangkan bacaan, itu apabila ada alif ya seperti ini didahului huruf yang berharokat fathah, panjangnya yaitu dua ketukan atau dua harokat ya, dinamakan matobi'i ya. Kemudian huruf matobi'i yang kedua itu berupa huruf iya yang mati, di mana huruf iya yang mati ini menjadi matobi'i atau menjadi memanjangkan bacaan itu apabila atau berfungsi untuk memanjangkan bacaan itu apabila ya mati tersebut ini didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini dibaca matobi'i juga, yaitu huruf matobi'i yang kedua yaitu berupa iya yang mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian hurufnya matobi yang ketiga itu berupa wawu mati seperti ini. Wawu mati ini menjadi matobi apabila ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah ya. Jadi panjangnya yaitu satu harokat atau satu alif atau dua harokat ya. Seperti itu. Jadi saya ulang, hurufnya matobi ada tiga: satu ada alif, dua ada ya mati, tiga ada wawu mati ya. Untuk pembahasan tentang matobi'i yang lebih panjang lebar itu sudah kita bahas di episode di belajar tajwid dari 0, episode 1, 2 dan 3. Kemudian di sini ada qalud, yaitu ada huruf dal, di mana huruf dal ini termasuk huruf qalqalah, yaitu huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Apabila ada huruf tersebut mati ya seperti ini, maka cara bacanya itu dibaca qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya yaitu ada suara pantulan. Jadi cara bacanya dipantulkan ya, qalud seperti itu. Adapun seputar qalqalah itu sudah kita bahas di episode ke-23, di mana qalqalah itu ada dua, yaitu satu ada qalqalah sughra yang alasannya yaitu ada huruf qalqalah seperti ini, syaratnya ada huruf qalqalah yang mati ya, tidak berupa waqaf. Jadi dibaca pantulan atau dibaca ada suara pantulan atau dibaca qalqalah, syaratnya huruf tersebut mati, itu namanya dibaca qalqalah. Untuk yang qalqalah sughra ini yaitu alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf. Kemudian qalqalah yang kedua itu namanya qalqalah kubra, yaitu alasannya ada huruf qalqalah yang mati disebabkan waqaf atau dikarenakan waqaf ya.
Untuk lebih jelasnya sudah kita bahas panjang lebar di episode ke-23 tentang qalqalah. Jadi syaratnya huruf tersebut dipantulkan, syaratnya harus mati seperti ini. Kalau matinya asli seperti ini dinamakan qalqalah sughra. Kalau matinya sebab waqaf atau dikarenakan waqaf dinamakan qalqalah kubra. Kemudian di sini ada lana, yaitu ada na, di mana nun ini berharokat fathah, kemudian ada alifnya. Atau dibalik ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini kaidahnya matobi yang berupa huruf alif ya, sama dengan ini tadi. Ada alif didahului huruf yang berharokat fathah, ini juga sama, ada alif didahului huruf yang berharokat fathah dibaca matobi. Alasannya ada alif didahului huruf yang berharokat fathah. Panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Lana, seperti itu. Kemudian di sini ada ro, yaitu ada huruf ro, di mana huruf ro ini berharokat fathah. Ini dibaca tafkhim. Apa artinya tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal ya. Ro ya. Cara menebalkan huruf ro menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas ya, ro, seperti itu. Di mana seputar ro tafkhim ya. Ro yang dibaca tafkhim itu sudah kita bahas di episode ke-18, yaitu di mana huruf ra ini, huruf ra yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola ya, diantaranya ini yaitu berupa huruf ra yang berharokat fathah. Jadi setiap ada huruf ra berharokat fathah dibaca tebal atau dibaca tafkhim ya. Yaitu cirinya yang pertama itu ada ra berharokat fathah. Yang nomor 2 ro tafkhim itu ada ro mati didahului huruf yang berharokat fathah. Yang nomor 3 ada ro yang berharokat dhammah. Ini. Yang nomor 4 ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, tidak ada contohnya di sini. Yang nomor 5 ada ro mati didahului hamzah wasol. Yang ke-6 ada ro mati didahului huruf yang berharokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la. Itu hurufnya itu khussadha tinkit kha sad dha ghin ta qaf dha, ya itu huruf isti'la. Jadi polanya ro yang dibaca tafkhim yang ke-6 itu ada ro mati didahului huruf yang berharokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la ya. Huruf isti'la. Di mana huruf itu sebenarnya kalau menurut kaidah ya, ada rahmati didahului huruf yang berharokat kasroh itu dibaca tarkik tipis ya menurut kaidah. Akan tetapi bedanya itu yaitu setelah huruf tersebut berupa huruf isti'la. Kemudian ro yang keberapa? Yang ke-7 itu ada ro waqaf, di mana ro ke-7 itu didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Dan kemudian yang ke-8 ada ro waqaf, di mana ro waqaf itu didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dari ke-8 tersebut itu sudah kita bahas panjang lebar di episode ke-18, yaitu beserta contoh-contohnya ya. Ini hanya sekilas mengulang saja. Kemudian di sini ada lafaz yubai. Ya, di sini ada yubai, yaitu ada ya yang bertasdid. Nah, ini ya huruf ya bertasdid, di mana huruf ya yang bertasdid ini didahului huruf yang berharokat fathah ini. Ini cara baca ini dibaca nabr ya. Apa artinya nabr? Nabr itu artinya ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ditekan yubai ya, seperti itu. Jadi nabr ya, yubai dibaca nabr, alasannya ada ya yang bertasdid didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi untuk seputar nabr ya, itu sudah kita bahas di episode ke-22, di mana nabr itu berada di 6 posisi. Di antara 6 posisi tersebut yaitu ini berupa huruf iya yang bertasdid, di mana iya tersebut didahului huruf yang berharokat fathah atau huruf yang berharokat kasroh. Juga dibaca nabr yang kasroh itu contohnya di surat Al-Fatihah, iya karena butuh itu. Iya itu dibaca nabr, alasannya ada ya bertasdid yang didahului huruf yang berharokat kasroh ya. Baik dia ada ya yang bertasdid baik fathah atau kasroh itu semuanya dibaca nabr. Apa artinya nabr? Nabr itu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ditekan yubai seperti itu. Kemudian di sini ada yubayila. Kita geser dulu.
Di sini ada nun mati, di mana nun mati ini berjumpa dengan huruf lam, ini dibaca miring ini ya. Iya, ini aja. Ada nun mati berjumpa dengan huruf lam, di mana huruf lam ini termasuk hurufnya idgham bila gunnah, yaitu kaidahnya itu kapan ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf dua, yaitu huruf lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya memasukkan huruf awal ini, huruf nun ini dimasukkan ke huruf yang nomor dua ini lam, sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid, itu definisi idgham. Atau artinya idgham yang lain itu melebur ya, dimana huruf nun ini dilebur ke huruf lam atau menyatu ya, dimana huruf nun ini sudah hilang, sudah menyatu ke huruf lam. Jadi cara bacanya yubayyillah. Jadi nun ini sudah hilang, sudah menyatu ke huruf lam ya. Jangan nun mati ini diperlihatkan, jangan. Cara bacanya jangan seperti idhar yubayyin lah, jangan. Atau dibaca samar ikhfa yubayyin lah juga jangan, salah. Yang benar nun ini dibaca, nun mati bertemu dengan lam dibaca idgham bila gunnah, yaitu nun ini sudah menyatu ke huruf lam, itu cara bacanya. Adapun cara penulisannya ada nun mati. Adapun cara penulisannya ada huruf berupa nun mati. Akan tetapi cara bacanya itu nun mati ini dianggap sudah hilang ya, sudah menyatu yubayyillah, seakan-akan tidak ada nun matinya, itu cara bacanya. Adapun namanya bila gunnah itu dibaca tanpa ada suara dengung. Adapun nadumnya wadghim bila gunnatin fi lam waro. Kemudian di sini ada namahi ya, hi. Di sini kalau kita ini hiya, kalau kita wakaf di sini, maka huruf yang wakaf ini harus disukunkan atau mati ya. Berarti ini yang terjadi, yaitu ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi, yaitu dipanjangkan dua harokat atau dua ketukan hi ya. Ini ada tiga matobi kumpul ya ki, namahi, jadi dua ketukan ya. Untuk yang na ini alasannya dibaca matobi itu ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini juga ada alif didahului huruf yang berharokat fathah. Ini sama matobi berupa alif. Jadi alif menjadi matobi syaratnya yaitu didahului huruf yang berharokat fathah. Saya ulang, alif ini juga sama menjadi matobi syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian sekarang huruf matobi yang berupa ya, di mana iya menjadi bacaan matobi syaratnya yaitu berupa ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh. Mana ya matinya ini ya? Ini kalau kita berhenti di sini memang ini harus mati, maka yang terjadi ya yang mati ini berfungsi matobi atau berfungsi memanjangkan bacaan ya. Hi, seperti itu. Kalau ini memang ya, kalau ini diwasolkan memang tidak dibaca matobi ya, dibaca pendek ya, langsung mahia inna, seperti itu. Jadi ini apabila wasol atau dilanjutkan ini tidak ada matobi'nya. Tapi kalau kita berhenti, kita wakaf di sini ada matobi'nya, yaitu dibaca panjang mahi. Kalau diwasolkan hilang matobi'nya menjadi pendek mahia inna, seperti itu. Kemudian di sini ada innal baqara tashabaha alaina. Di sini ada inna, yaitu ada huruf nun, di mana huruf nun ini yaitu bertasdid ya. Ini ada huruf nun yang bertasdid, ini dibaca hunna. Apa artinya hunna? Hunna itu artinya ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu satu alif atau dua harokat ya, atau dua ketukan ya, in, seperti itu. Adapun kaidahnya gunnah itu kapan ada huruf nun yang bertasdid seperti ini atau huruf mem yang bertasdid seperti ini, nah, maka dibaca gunnah. Jadi setiap ada huruf nun atau huruf mem yang bertasdid itu dibaca gunnah. Nah, jadi artinya gunnah itu ada suara berdengung. Jadi terjadinya dengung itu yaitu ada huruf nun
dan huruf mim yang bertasdid. Saya ulang, hurufnya gunnah itu ada dua, yaitu ada huruf nun, satu huruf nun, dua huruf mim. Syaratnya dibaca dengung, yaitu syaratnya huruf tersebut bertasdid. Adapun nadhumnya gunnah wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida. Untuk seputar gunnah sudah kita bahas di episode ke-7. Panjangnya 2 ketukan ya, in, seperti itu. Kemudian di sini ada innal ba ya. Di sini ada kalimat al-baqarah. Setiap ada kalimat ya, di mana kalimat itu diawali alif lam ini. Alif lam di situ mengandung dua hukum bacaan tajwid, satu namanya idhar qamariyah, dua namanya idgham samsiyah. Untuk yang contoh kali ini yaitu dinamakan idhar qamariyah. Alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf ba. Jadi innal ba dibaca idhar qamariyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf ba. Ini kaidahnya kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadhum fi abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka dibaca idhar qamariyah. Untuk seputar idhar qamariyah ini dan idgham samsiyah itu sudah kita bahas di episode ke-6. Kemudian di sini ada innal baqarah. Di sini ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharokat fathah, ini dibaca tafkhim. Ra dibaca tafkhim, alasannya ra berharokat fathah. Kemudian di sini ada tasyabaha, ya tasya, ya ini ada huruf shin, di mana huruf shin ini berharokat berdiri, ini dibaca panjang ya. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri ini dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Tasya, seperti ini juga lafal Allah ini ya, wallah. Nah, jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri dibaca panjang ya, atau dibaca matobi'i juga boleh, yaitu alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, akan tetapi alifnya tidak ditulis ya. Ini untuk Al-Quran cetakan Indonesia memang ini cara penulisannya alifnya tidak ditulis, yaitu diringkas dengan huruf yang berharokat berdiri. Adapun kalau yang ada alifnya itu cetakan Al-Quran cetakan Madinah ya, biasanya ada alifnya tapi harokatnya ini miring biasa seperti ini. Itu sama-sama dibaca panjang, yaitu yang ada alifnya atau yang tidak ada alifnya tetapi berupa harokat berdiri itu sama-sama dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Tasya, seperti itu. Tasyabaha alaina. Kita geser dulu. Di sini ada alai, yaitu alai ini ada huruf ya. Di mana huruf ya ini ya mati ya, didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin atau len atau layin. Apa artinya layin? Layin itu lunak, artinya lunak. Cara bacanya dibaca lunak. Alai, seperti itu. Adapun kaidahnya lin yaitu kapan ada ya mati seperti ini atau wawu mati, di mana wawu mati atau ya mati tersebut didahului huruf yang berharokat fathah, itu dibaca lin. Kemudian alaina, di sini ada huruf nun, di mana huruf nun ini berharokat fathah, kemudian ada alifnya. Atau dibalik ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i ya. Nah seperti itu tadi, di mana kaidahnya matobi'i itu kapan? Nah, hurufnya ada tiga, yaitu ada alif, terus ada ya mati, yaitu dan ketiga ada wawu mati, yaitu kaidahnya kapan? Kaidahnya matobi'i itu kapan ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang kedua, kapan ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Yang ketiga, kapan ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, maka dibaca matobi'i ya. Baik panjangnya itu sama, yaitu dua ketukan, dua harokat ya. Nah yang ini fi, yang ini yaku, seperti itu. Kemudian di sini ada wa inna.
Di sini ada nun, di mana huruf nun ini bertasdid, ini dibaca gunnah. Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu 2 harokat atau 2 ketukan ya, tadi sudah kita bahas di mana kaidahnya gunnah itu kapan ada huruf nun atau huruf mim yang bertasdid ya. Ini juga ada ya, yaitu ada huruf nun atau huruf mim syaratnya bertasdid itu dibaca gunnah. Artinya gunnah ada suara berdengung. Adapun nadumnya gunnah wa gunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida. Kemudian kita geser dulu. Kemudian tadi wa inna ya, ada na'i, tadi ada matobi'i yaitu ada alif di dahulu huruf yang berharokat fathah, kemudian ada hamzahnya ya. Inna apa tadi? Iya. Ada alif di dahulu huruf yang berharokat fathah, kemudian ada alifnya dinamakan matobi'i, akan tetapi matobi'i tersebut berjumpa dengan hamzah itu dinamakan mad jaiz munfasil ya. Dikatakan mad jaiz munfasil artinya munfasil itu pisah, di mana antara perjumpaannya matobi'i dan hamzah itu berada di 2 kalimat yang berbeda. Jadi lafal inna tadi yang depan tadi itu 1 kalimat yang lain, sementara lafal insya'a, lafal in itu juga 2 kalimat yang berbeda. Jadi perjumpaannya matobi'i dengan hamzah itu berada di 2 kalimat yang berbeda, dinamakan mad jaiz munfasil. Adapun panjangnya yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat. Inna'i, seperti itu. Kemudian di sini ada insya, di sini ada non mati. Ya, non mati ini berjumpa dengan huruf sin. Huruf sin ini termasuk hurufnya ikhfa, maka cara bacanya non matinya ini disamarkan ya. Jangan dibaca idhar, jangan dibaca jelas. Insya jangan, karena non mati ini berjumpa dengan huruf sin, di mana huruf sin ini hurufnya ikhfa, maka cara bacanya non mati ini disamarkan ya. Insya, seperti itu. Ini ikhfanya ikhfa ausat ya, ikhfa pertengahan. Di mana ikhfa pertengahan itu artinya tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung ya. Insya, seperti itu. Jangan dengung kebanyakan, jangan insya. Atau terlalu samar insya, tidak. Ini ikhfanya ikhfa ausat, maka cara bacanya pertengahan, tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung. Insya, seperti itu. Kemudian di sini ada sya'a. Ya, ini di situ ada sya, yaitu ada alif ini. Di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Ya. Dibaca matobi'i alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, kemudian matobi'i ini berjumpa dengan hamzah. Kalau ada matobi'i berjumpa dengan hamzah, ini bukan matobi'i lagi, melainkan menjadi mad wajib mutasil ya. Mad wajib mutasil, dibaca mad wajib mutasil, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan hamzah ya. Ini panjangnya yaitu 2 alif setengah ya, sya'a, seperti itu. Yang membedakan matobi'i ini ya, ini juga matobi'i ko, yaitu ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini masih utuh matobi'i karena huruf setelahnya bukan berubah hamzah, maka ko ini utuh dibaca matobi'i. Beda dengan ini sya, yaitu dibaca matobi'i, alasannya ada alif didahului huruf yang berharokat fathah, akan tetapi setelah matobi'i ini berjumpa dengan hamzah. Ini yang membedakan antara matobi'i ini dan ini bedanya. Kalau ini berjumpa dengan hamzah, kalau yang atas ini matobi'inya tidak berjumpa dengan hamzah. Kalau ada matobi'i seperti ini, yaitu ada matobi'i berjumpa dengan hamzah, maka bukan matobi'i lagi, melainkan menjadi mad wajib mutasil. Dikatakan mad wajib mutasil, dikatakan mutasil ya, itu artinya gandeng. Gandeng yang bagaimana ini ya? Antara perjumpaan matobi'i ini sya berjumpaan dengan hamzah juga, ini berada di 1 kalimat, itu artinya mutasil. Kalau yang munfasil tadi inna'in tadi contoh depan itu dipisah di 2 kalimat yang berbeda. Ini nadumnya wa intalahul hamyu fi kalimati fawajibun mutasilun kajaati. Kalau yang munfasil, yang kalimat yang munfasil nadumnya wa intalahu bi ukhra tasola fajayun munfasilun kalailan.
Kemudian di sini ada insyaallahu. Di sini ada Allah, yaitu di mana ini ada lafadz Allah. Setiap ada lafadz Allah, di mana lafadz Allah itu ya, itu ada dua hukum bacaan tajwid. Satu yang namanya lafadz Allah yang dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Yang nomor dua ada lafadz Allah yang dibaca tarkik atau tipis ya. Dimana untuk polanya, untuk yang lafal Allah yang dibaca tebal atau yang dibaca tafkhim itu polanya yaitu ada lafal Allah seperti ini, dimana lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah ya. Baik harokat fathah atau harokat dhammah itu lafal Allah dibaca tebal atau dibaca tafkhim ya. Allah ya, ini Allahu. Tidak dibaca tarkik atau tipis, Allahu tidak, tapi Allah itu tafkhim. Sementara yang kedua itu dibaca tarkik apabila ada lafal Allah, di mana lafal Allah itu didahului huruf yang berharokat kasroh ya. Untuk seputar lam jalalah itu sudah kita bahas di episode ke-24. Kemudian di sini ada Allahu, yaitu di atas lam jalalah ini itu berupa harokat berdiri. Ini menunjukkan bila lam jalalah tersebut dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Allah, seperti itu. Kemudian di sini adalah muhtadun ya. Di sini adalah muhta, di sini ada huruf ha. Di mana huruf ha ya? Huruf ha ini yaitu termasuk huruf halak, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Jadi artinya halak itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, itu halak. Atau yang terkenal huruf tersebut adalah huruf idhar, yaitu kalau idhar itu artinya huruf-huruf yang dibaca jelas, yaitu di mana ada 6 huruf yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin. Itu dibaca idhar. Cara bacanya ini dibaca jelas ya, la muhta, jelas keluar dari tenggorokan bagian bawah. Adapun namanya idhar ini idhar halki yang nandumnya wadhir li harfi halki kasfah anna. Kemudian di sini adalah muhtadun. Dun ini dibaca mat arid li sukun. Dibaca mat arid li sukun alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Mana matobinya ini ya? Du, yaitu terbuat dari wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca matobi ya. Du dibaca matobi, alasannya ada wawu mati didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian matobi ini berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini diwakofkan, maka yang terjadi ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakofkan, dibaca mat arid li sukun. Dibaca mat arid li sukun alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Adapun nandumnya ini wa ayyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Kita bahas makharijul huruf ya. Di mana huruf qaf, qa ini keluarnya huruf yaitu berasal dari qaf, yaitu berasal dari pangkal lidah ya. Di mana pangkal lidah itu ditempati dua huruf, itu huruf qaf dan huruf kaf ya. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang ya, qa ya. Qing qubaq quqan qaniqaq naminal muqni maqiqan qaniqam. Itu huruf lam, keluarnya huruf berasal dari lam, yaitu dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Langit mulut itu berada di atas lidah, itu langit mulut ya, huruf lam. Lalilubel lulalilal naminal mulni malilal lanila. Untuk huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang ya, wa ya. Wawi wubau wani waw naminal muni mawi wani wa. Untuk huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas da ya. Dan dompet du dan
tanitat na minal mutnimati dan tanita. Untuk huruf ain banyak huruf berasal dari ain tengah tenggorokan a ya. A au ba au an ani a na minal mu'ni ma'i an ani am. Untuk huruf apa tadinya lam ya. Huruf lam ini sudah yaitu berada di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf nun ini sama dengan huruf lam yaitu bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nah sama ya. Nah nani nuben nunan naninan naminal munimaninan nanina. Untuk huruf ra ya, huruf ra ini sama, di mana ujung lidah menyentuh langit-langit mulut itu ada tiga huruf yaitu huruf lam, huruf nun dan ra ini kumpul ya. Huruf ra berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Ra, ri, ruber, rurar, rirar, naminal murni marirar, ranirar. Untuk huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, dimana kedua bibir itu ditempati tiga huruf yaitu huruf ba, huruf mem dan huruf wawu. Jadi makhrajnya atau huruf yang keluar dari kedua bibir ada tiga huruf ba dan huruf mem, huruf wawu. Akan tetapi ya yang membedakan di mana huruf ba dan huruf mem ini yaitu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat ya. Kita bilang ba, kita bilang ma, yaitu kedua bibir baik bibir atas atau bibir bawah rapat dulu, ba, ma. Akan tetapi untuk huruf wawu memang yaitu dihasilkan dari kedua bibir, akan tetapi untuk huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang atau tidak nempel ya. Wah, kalau nempel malah salah ya. Jadi huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat, ba. Babi bu bam bu bam bani bam naminal mubni ma bi bam bani bam. Untuk huruf kaf keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah ya, ka, kaki, kubek, kukang, kanikak, naminal mukni makikang, kanika. Untuk huruf ya, hurufnya ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya. Iya, yi, yu, bei, yu, yai, yani, yai, naminal muyni mai, yai, yani, ya. Untuk huruf ba tadi sudah yaitu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf ya berasal dari tengah lidah. Huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf lam juga sama huruf nun ya, yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf mem ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mam, naminal mum, ni, mami, mam, mani, mam. Untuk huruf H keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah ya, H, dimana itu ditempati dua huruf yaitu huruf hamzah dan huruf H. H ya, ha, hi, hu, bam, hu, han, hani, ha, naminal muh, ni, mahi, han, hani, ha. Untuk huruf ya keluarnya huruf berasal dari ya, yaitu berasal di tengah lidah, huruf hamzah. Huruf hamzah ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan yang sama dengan huruf ha ya, an ya. A, i, u, ba, u, an, ani, a, naminal
nima i an ania. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf lam sama dengan huruf nun yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, ba. Untuk huruf qaf keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Huruf ra keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Ta ya. Tati tu bet tu tan tani tat naminal mut nimati tan tanita. Untuk huruf shin ini keluarnya huruf berasal dari jasya, yaitu keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya, sya ya. Ini yang punya sifat tafashi ya, sya shi shu bash shu shan shani shash naminal mush nimashi shan shani shan. Huruf ba keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, ba ya, tadi sudah ba bi bu ba bu bam bani bam naminal mub nima bi bam bani bam. Huruf ha keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf ain keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian tengah ya. Huruf lam, untuk yang masih bingung tentang seputar makhorijul huruf ya, ini hanya mengulang sekilas saja, yaitu pernah sudah kita bahas, yaitu di episode ke-12 dan 13 tentang makhorijul huruf ya. Di situ ada videonya, ada diperlihatkan tempat-tempatnya ya, diperlihatkan lidahnya, diperlihatkan bibirnya. Ini hanya mengulang sekilas saja ya. Kalau yang masih bingung silakan diputar di episode ke-12 dan 13. Untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf ya keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang, tidak nempel wa. Untuk huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan itu tenggorokan bagian bawah ya, di mana tenggorokan itu yaitu ada 6 huruf ya, yang terkenal huruf halak atau yang terkenal huruf idhar. Itu ada 6 huruf yaitu hamzah, ha, ho, ain, gin. Itu semuanya bertempat di tenggorokan, akan tetapi dibedakan untuk yang hamzah ini, di mana dari atas dulu ya, yaitu dari tenggorokan bagian atas itu ditempati 2 huruf yaitu huruf kho dan huruf ghin. Kemudian turun ke bawah berada di tengah tenggorokan ditempati 2 huruf juga, itu huruf ain ini dan huruf ha. Kemudian di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha ya. Kemudian di sini ada nun, yaitu huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Nah, langit-langit mulut itu berada di atas lidah tuh, langit-langit tuh ya. Hamzah keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf shin keluarnya huruf berasal dari ujung lidah. Huruf shin keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya. Untuk huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari dari tenggorokan bagian bawah ya ini. Ini sama ya, hamzah ini sama, ini juga sama-sama hamzah ya. Baik yang tulisan seperti kepala ain dan angka 1 ini sama-sama hamzah, ini yang ini bukan alif ya. Kalau ada seperti alif angka 1 ini berharokat atau hidup, baik harokat kasroh atau fathah atau dhammah atau sukun, itu dinamakan hamzah. Kalau yang alif itu selamanya tidak pernah berharokat atau mati ya. Jadi alif itu selamanya mati, tidak pernah berharokat, seperti mana ya. Ini la ya, ini terbuat dari lam dan alif. Pokoknya alif itu mati, tidak pernah berharokat. Kemudian di sini ada huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah langit-langit mulut. Huruf shin keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Huruf tadi sudah hamzah ya, ulang lagi. Hamzah keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian bawah. Huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit mulut. Huruf ha keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Lam ujung lidah menyentuh langit mulut. Huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf ha keluarnya huruf berasal dari ha, yaitu berasal dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah ya.
Untuk huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Nah, sama ini huruf dal dan huruf ta dan dal ini yaitu sama-sama di pangkal gigi seri atas. Itu ada 3 huruf yaitu huruf to, dal, ta ya. Huruf to, ta, dal ini yaitu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Ta ya. Ta, ti, tu, bet, tu, tan, tani, tat, naminal, mut, ni, mati, tan, tani, tan. Huruf dal sama keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Da, di, tu, bet, tu, tan, tani, tat, naminal, mut, ni, mati, tan, tani, tan. Untuk huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menuju langit-langit mulut ya, nun yang. Nani, nupen, nunan, naninan, naminal, munni, maninan, naninam. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.